Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menemani kalian belajar Akidah Akhlak kelas 9 semester genap. Yaitu kita akan belajar qada dan qadar yang dalam buku siswa ada di bab 5. Ini adalah materi kelas 9 MTS. Tujuan pembelajaran kita adalah seperti yang tertera berikut ini. Sekarang coba amati dan renungkan ayat berikut ini. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Perhatikan gambar tersebut. Nah, kemudian kita akan melihat pengertian qada. Secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan irodahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana atau qada Allah Subhanahu wa taala. Perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar disebut takdir. Takdir berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala telah berencana menciptakan seorang hamba bernama Hasan atau qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sudah menetapkan kepastian kapan Hasan akan lahir, ya. Sejak umur 4 bulan dia juga telah ditetapkan rezekinya, diukur rezekinya, diatur kapan matinya, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Hasan. Ini dia dalil tentang qada dan qadar. Terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka
tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud ayat tersebut adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usaha atau ikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya bagus. Berarti untuk menjadi bagus perlu adanya usaha yang dilakukan. Dalil tentang qada dan qadar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maksud ayat tersebut adalah jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu keputusan, maka tidak ada orang yang pantas protes agar keputusan itu dirubah. Bagi yang berani protes, sama saja ia durhaka dan tersesat. Berarti manusia harus menerima ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Macam-macam takdir. Takdir adalah perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lainnya sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diprotes atau ditolak siapapun. Mungkin seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan lain, maka ia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi takdir. Macam-macam takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten, sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Berikutnya, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh, Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya, Raffi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab.
di sebuah perguruan tinggi. Contoh qada dan qadar. Sebuah kejadian gempa bumi menggegerkan sebuah wilayah. Banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena runtuhan bangunan dan pepohonan yang tumbang di mana-mana. Namun ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya maut itu. Walaupun sudah sehari semalam laki-laki renta yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya, sang kakek terlindungi dengan reruntuhan langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai. Kakek yang sedang tidur di bawah langit-langit kamarnya itu masih bisa bernafas karena udara bisa masuk lewat sela-sela lubang reruntuhan yang ada. Inilah takdir kakek yang belum saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lebih muda, sehat dan bisa berlari saja telah meninggal. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Namanya ikhtiar. Kemudian yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyebutnya dengan tawakal. Berikutnya, selalu berterima kasih kepada Allah yang kita menyebutnya syukur. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya atau takwa. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala atau qanaah. Yang keenam, tahan godaan atau sabar. Kesimpulannya, qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan Allah sejak zaman azali atau rencana Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali. Berikutnya, gabungan atau perpaduan antara qada dan qadar disebut dengan takdir. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Berikutnya, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diusahakan oleh manusia. Perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala antara lain ikhtiar, tawakal, syukur, takwa, qanaah dan sabar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.